qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah. Syarat kita selamat daripada Dajjal lakukan 3. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, pagi Jumaat, petang Jumaat. Baca awal surah Al-Kahfi 10 ayat bila mampu hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Allah tolong kita insyaallah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah berjanji yansurkum innaka la tughliful mi'ad. Jangan takut pada Dajjal, tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah. Minta tolong pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta tolong iyyaka na'budu. Di kuburan tidak sama bahasa tak sama malaikat. Bukan mati lampunya 1 bulan, selama-lamanya ditindis ke tanah. Tidak ada lagi orang mengingat kita. Apa yang kita harapkan doanya umat Islam ketika Jumat, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Temanmu yang kau sibuk berwhatsapp di grupmu, coba lihat sendiri. Kalau ada orang meninggal teman tak, mendoakan saja, nak ketik doa dia malas, nak copy paste itu Al-Fatihah. Coba lihat. Ini yang kau tunggu, maka jangan anggap remeh persiapan untuk akhirat. Allah tidak menunggu kita siap menghadapi kematian, tapi kita yang harus siap menghadapi kematian itu. Tidak ada orang tua di hadapan kita. Demi Allah, cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika napas mulai terpenggal, anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Air mata keluar, menangis, membimbing orang tua di akhir hayatnya, tapi tangis bahagia. Karena Bapak tahu dah itu artinya hayya alal falah. Hayya alal falah, sini kok, saya kasih kok apa yang kau minta. Sini mako, itu artinya hayya alal falah. Mari menuju kemenangan, saya kasih kau kemenangan. Mau kau punya anak, sini kok. Mau kau punya jodoh, sini kok. Mau kau kaya, sini. Mau kau sehat, sini kok. Itu nih hayya alal falah. Tapi apa yang kita praktekkan hayya alal falah, masih makan kibaso. Bagaimana bisa ada orang kafir dan Yahudi? Kenapa bisa ada ini? Sedangkan orang pertama di bumi ini kan Nabi Adam alaihissalam. Adam punya anak yang masyhur kita kenal dalam riwayat Qabil Habil, walaupun banyak anak-anak yang lain. Lalu kemudian setelah itu masa Idris, Adam, Idris, Nuh. Pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang. Lalu kemudian selamatlah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafis. Bisa dilihat kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tarikh sejarah. Lalu kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, mulailah umat Nabi Nuh ini rindu kepada Nabi Nuh. Dibuatlah patung. Patung anak cucu Nabi Nuh itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, namanya Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Lalu kemudian mereka rindu kepada Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq. Ini dibuatlah patungnya. Belum acara sembah menyembah, tak ada nyembah, hanya sekedar rindu saja. Generasi pertama, generasi kedua mulai meminta, generasi ketiga mulai menyembah. Inilah awal muncul kekafiran. Begitu ajaran Nabi yang lama itu hilang, datang Nabi yang baru menghidupkan lagi. Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akidah la ilaha illallah. Kemudian Nuh Rasulullah, la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nah, inilah asal usul kekufuran muncul. Lalu Yahudi ini datangnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama
Satu lagi nama Yakub adalah Israel. Maka cucu cicit anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Lalu kemudian Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka setiap Yahudi adalah Israel. Setiap Israel adalah Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Israel. Ada anak remaja, hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal sekitar tahun 164 sampai 170 Hijriah. Ya, itu kebiasaannya setiap menahan adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan. Saking lelahnya singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, begitu sedang tiduran kata marbotnya, "Hei, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar." Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini marbot nggak kenal, itu Imam Ahmad. Keluar aja katanya, ukhruj. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya, ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu, disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya sedikit aja keluar, barwah katanya, barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatarannya. Orang itu datang lagi, rawah, itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barwah kasar, rawah itu keluar dengan rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Maka pergi beliau, begitu jalan lewati tempat tukang roti tadi, Makhbaz. Si tukang roti lihat dipanggil, "Syekh, sini kayaknya capek, istirahat di sini." Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kami pekerjaannya. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah, gini, astagfirullah. Imam Ahmad lihat, Imam Ahmad itu tahu betul istighfar itu mendatangkan cinta Allah. Cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, "Yes Sayyid, Tuan, aku lihat engkau setiap pegang adonan astagfirullah, bikin adonan astagfirullah, apa manfaatnya?" Kata tukang roti itu, "Wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan." Wallahi, kata tukang roti. Bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai. Dia mengatakan, setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu. Tolong sebelum kami wafat pertemukan kami. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah, hanya untuk diantarkan kepada tempatmu karena istighfarmu. Allahu Akbar. Dan jangan lakukan itu pada saya. Allah melihat tatkala kita berbuat dosa. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan tatkala kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita tidak mengetahuinya, mungkin istri kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Jalla Jalaluh, innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu engkau merasa aman dari azab Allah? Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga.
dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصل